Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Arumsari, NIM 721141933, Rombel Akuntansi P 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai menggunakan teknologi informasi dalam perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melakukan suatu kegiatan bisnis. Pandangan populernya adalah penggunaan internet dengan web untuk membeli atau menjual suatu produk. Definisi perdagangan elektronik. Yang pertama adalah definisi secara sempit. Beberapa orang mendefinisikan perdagangan elektronik hanya sebatas sebagai transaksi-transaksi bisnis yang menghubungkan antara pelanggan dan juga pemasok melalui komputer mereka masing-masing yang terhubung dalam suatu jaringan internet. Yang kedua adalah definisi secara luas. Suatu transaksi bisnis yang menggunakan suatu akses jaringan sistem yang berbasis komputer dan menggunakan browser web akan memenuhi persyaratan sebagai perdagangan elektronik. E-commerce di luar batas perusahaan. Yang pertama, e-commerce bisnis ke konsumen mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua, e-commerce bisnis ke bisnis mengacu pada transaksi antar bisnis dan tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Ada 3 manfaat utama, yaitu yang pertama, perbaikan pelayanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan antara pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang ketiga adalah peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala-kendala e-commerce. Yang pertama, biaya tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Dan yang terakhir adalah peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis guna melakukan peranan potensial. Intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal. Yang pertama, LexisNexis memberikan informasi mengenai keuangan, hukum, dan pemerintah. Yang kedua, Dialog meliputi berita, bisnis, dan pemerintah. Yang ketiga, dowjones.com meliputi masalah-masalah keuangan. Dan yang keempat adalah Global Exchange Service yang digunakan untuk rantai pasokan global. Mesin pencari. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata untuk dicari, kemudian mencari isi situs web di internet untuk melihat kata-kata tersebut ada di web tersebut ataupun tidak. Contohnya adalah Yahoo, AltaVista, MSN, dan Google. Strategi e-commerce dan iOS. Strategi yang sering digunakan adalah strategi di mana unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi dan elektronik. Strategi ini dinamakan sebagai iOS. Istilah yang sering dipergunakan dalam iOS adalah EDI. Manfaat iOS. Yang pertama, efisiensi komparatif yang terdiri dari efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Manfaat iOS yang kedua adalah kekuatan penawaran yang terdiri dari fitur-fitur produk unik, menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan meningkatkan biaya perpindahan. EDI. EDI adalah implementasi dominan dari suatu iOS.
terdiri atas transmisi data langsung komputer-komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca mesin. Extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu IOS. Hal ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi dengan situs internet. Sekutu-sekutu bisnis yang proaktif dan reaktif. Para sponsor bisnis biasanya menggunakan pendekatan proaktif, sedangkan para partisipan meresponnya dengan cara yang reaktif. Pengaruh penerapan IOS. Yang pertama, pengaruh bersifat internal terdiri dari tekanan kompetitif dan penggunaan kekuasaan. Yang kedua, pengaruh bersifat lingkungan terdiri dari kebutuhan internal dan dukungan dari manajemen puncak. Manfaat tidak langsung IOS. Pertama, mengurangi kesalahan. Kedua, menurunkan biaya. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Keempat, meningkatkan kemampuan bersaing. Dan kelima, memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Dua alasan menggunakan strategi B2C adalah semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan semakin banyaknya pelanggan yang mampu melakukan pembelian menggunakan web. Penjualan maya versus penjualan campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan secara fisik. Adapun penjualan campuran adalah penjualan yang terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik. Langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama, perdagangan bergerak. Yang kedua, nirkabel berkelas bisnis di suatu tempat. Menggunakan internet. www adalah informasi yang dapat diakses di internet. Adapun daftar istilah umum dalam www antara lain situs web, homepage, browser, URL, dan protokol. Cyberspace dan superhighway informasi. Cyberspace menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi, sedangkan superhighway menggambarkan kekuatan positif yang memberi akses untuk informasi yang terdapat pada masyarakat modern saat ini. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet antara lain, pastikan situs web kuat, sering diperbarui, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, dan cari bantuan jika diperlukan. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Yang pertama, kurangnya pengguna. Yang kedua, stabilitas jaringan yang kurang memadai. Dan yang ketiga, harga yang kurang terjangkau. Demikian penjelasan materi bab 3 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.